Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Pujanto, NIM 21087067. Program studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. 1. Struktur dan perkembangan tulang. Proses pembentukan tulang dikenal dengan osteogenesis atau osifikasi. Proses osifikasi dilakukan oleh sel pembentuk tulang yang disebut dengan sel osteoblas. Proses pembentukan ini terdiri atas dua tipe, yaitu osifikasi intramembran dan osifikasi endokondral. Osifikasi intramembran tergolong tipe pembentukan tulang yang kurang umum atau jarang terjadi. Pasalnya, proses pembentukan tulang tipe intramembran ini terbatas hanya pada tulang tengkorak yang rata, seperti parietal, sebagian dari tulang temporal, dan sebagian dari tulang maksila. Terdapat 4 langkah yang akan terjadi pada proses pembentukan tulang atau osifikasi tipe intramembran ini, yaitu yang pertama, pembentukan pusat osifikasi, yang kedua, pembentukan matriks, yang ketiga, periosteum atau weaving, yang keempat, pembentukan tulang keras. Osifikasi endokondral menurut Sir Training Model oleh National Cancer Institute. Proses pembentukan tulang tipe osifikasi endokondral melibatkan pergantian model tulang rawan dengan tulang biasa. Proses ini biasanya terjadi pada tulang panjang, contohnya tulang tungkai. Berikut adalah langkah-langkah yang terjadi dalam proses pembentukan tulang dengan osifikasi endokondral. Yang pertama, pembentukan periosteum kolar. Yang kedua, pembentukan rongga. Yang ketiga, invasi vaskular. Yang keempat, elongasi. Yang kelima, osifikasi epifisis. 2. Aksial. Apa itu aksial? Aksial berasal dari kata aksis yang memiliki makna pusat karena tulang aksial terletak di bagian tengah sebagai pusat tubuh kita. Rangka aksial merupakan bagian kerangka yang meliputi tulang penyusun kepala hingga ke seluruh tulang belakang vertebrata. Pada manusia, rangka aksial terdiri dari total 80 tulang. Rangka aksial memiliki fungsi sebagai pelindung organ vital dan penjaga postur tubuh. Rangka apendikular merupakan kerangka yang menyusun anggota gerak tubuh kita. Apendikular berasal dari kata appendix, yang berarti sebagai bagian yang bergabung dengan sesuatu yang lebih besar. Rangka apendikular terdiri dari anggota gerak atas, anggota gerak bawah, dan tulang panggul. Pada manusia, rangka apendikular tersusun atas 126 tulang yang dapat digerakkan secara bebas. Yang ketiga, struktur dan fungsi sendi artikulasio, atau sering disebut dengan sendi, merupakan hubungan antar tulang sehingga dapat terjadi pergerakan. Di dalam kerangka tubuh manusia terdapat kurang lebih 206 tulang di sekitar 360 sendi. Macam-macam sendi. Yang pertama, sendi geser. Yang kedua, sendi peluru. Yang ketiga, sendi gulung. Yang keempat, sendi engsel. Kelima, sendi putar. Yang keenam, sendi pelana. Sendi berdasarkan sifat pergerakannya. Yang ketujuh, sinartosis atau sendi mati adalah persendian yang tidak bisa digerakkan. Tulang-tulang pada persendian sinartosis dipersatukan oleh serabut jaringan ikat atau tulang rawan hyaline. Misalnya sendi antar tulang tengkorak. Yang ke-8, afiartosis atau sendi kaku adalah persendian yang memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Misalnya sendi antar tulang rusuk. Yang ke-9, diartosis atau sendi gerak adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan satu atau dua arah, bahkan ke segala arah. Berdasarkan arah pergerakannya, sendi engsel adalah sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan satu arah saja, yaitu ditekuk ataupun diluruskan, misalnya lutut dan siku. Sendi pelana adalah sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan dua arah, misalnya pada ruas telapak tangan. Sendi peluru adalah sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah, misalnya sendi yang ada pada tulang paha dan bahu. Selanjutnya, sendi putar adalah sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan ke satu arah tulang terhadap tulang lainnya, misalnya sendi yang ada pada tulang atas. Berdasarkan strukturnya, sendi fibrosa adalah sendi yang tidak memiliki tulang rawan. Satu tulang dengan tulang lainnya di depan jaringan ikat fibrosa. Sendi kartilago adalah sendi yang ujung tulangnya dilawan oleh kartilago dan dikosongkan oleh ligamen. Di dalam sendi kartilago
dibagi menjadi dua sendi, yaitu sikondrosis dan simfisis. Sendi sinovial adalah sendi yang memiliki ruang sehingga terjadi banyak gerakan. Ujung tulang yang dilapisi tulang rawan hialin yang bekerja untuk menjaga dan menjaga antar tulang. Membran sinovial merupakan membran yang berperan penting sebagai pelumas agar sendi dapat bergerak bebas. Fungsi membran sinovial adalah menyediakan ruang pemisahan antar jaringan padat sehingga gerakan dapat terjadi dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Struktur dan komponen pembentukan sendi. Struktur dan bagian yang membentuk kapsul. Kapsul terdiri dari penutup fibrosa padat, lapisan dalam yang terbentuk dari jaringan penghubung pembuluh darah, dan sifonium yang melapisi penutup seluruh bagian sendi dan membungkus tendon-tendon yang melintasi sendi. Sifonium di sini tidak secara memperluas seluruh permukaan sendi, namun terlipat sehingga memungkinkan adanya gerakan secara penuh. Sifonium ini akan menghasilkan cairan yang kental dan membasahi seluruh permukaan sendi. Cairan ini bekerja sebagai sumber pada tulang rawan sendi. Berikut komponen-komponen pembentuk sendi. Antara lain, ligamen bekerja sebagai penghubung bagian luar tulang agar dapat menyatu dengan sendi dan mencegah terjadinya dislokasi antara sendi dan tulang saat bergerak. Kapsul sendi bekerja sebagai penghubung dua tulang pada sendi yang berbentuk serabut dan melapisi sendi. Tulang rawan hialin berfungsi untuk menjaga tulang dari bagaimana jantung dan mengalirkan darah. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.